Saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kita awali dengan perang melawan lonjakan Omicron di Amerika Serikat. Data menunjukkan jumlah infeksi baru menurun ataupun melandai di sebagian besar wilayah Amerika, dan tingkat rawat inap juga mencatat penurunan. Lonjakan kasus Omicron tampak mulai melambat dengan tingkat rawat inap turun hampir 10% di seluruh Amerika selama sepekan terakhir. Sementara 41 negara bagian melaporkan jumlah kasus COVID menurun atau melandai. Meski tingkat penularan melambat di sebagian besar wilayah, tapi banyak rumah sakit melaporkan masih menghadapi tingginya jumlah pasien yang memerlukan perawatan, dengan 82% tempat tidur di ruang perawatan intensif di seluruh Amerika terisi pasien COVID dan non-COVID. Para pakar kesehatan mendesak warga Amerika tetap menjalankan vaksinasi dan memakai masker di tengah tanda-tanda melandainya kasus COVID. Para ilmuwan kini juga melacak penyebaran subvarian Omicron BA.2 yang terdeteksi di 24 negara bagian. Di tengah gencarnya pemberian suntikan booster, menurut ABC News, masih 62 juta warga Amerika yang sama sekali belum divaksin. Tapi di California, para pejabat setempat kembali melonggarkan aturan pembatasan. Kota San Francisco mulai Selasa ini mencabut kewajiban memakai masker di dalam ruangan bagi warga yang sudah divaksinasi lengkap di tempat-tempat seperti pusat kebugaran dan perkantoran. Sementara itu, para ilmuwan di Amerika mengembangkan vaksin baru COVID yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan negara berpenghasilan rendah dan menengah. Vaksin ini dikembangkan tanpa paten sehingga bisa diproduksi massal dengan harga lebih murah dan bisa disimpan dengan suhu kulkas biasa. Data dari vaksin baru kembangan Baylor College of Medicine di Texas menunjukkan 90% efektif terhadap virus COVID-19 asli dan 80% efektif terhadap varian Delta. Data melawan varian Omicron akan segera diumumkan. Yang tak kalah penting, vaksin ini murah, stabil dalam suhu lemari pendingin, dan mudah untuk diproduksi di negara berkembang. So when you start going down the checklist, this checks all the boxes for what you need for a global health vaccine. Hotz dan rekannya menggunakan teknologi lama yang teruji yang sebelumnya digunakan untuk mengembangkan vaksin melawan penyakit tropis yang terlupakan oleh raksasa perusahaan farmasi. That's why I was so disheartened at the beginning of the pandemic when everyone was focusing on new technologies. I knew that would be a barrier to access. Ketika negara kaya berlomba untuk membiayai teknologi baru vaksin dan melindungi hak kekayaan intelektualnya, vaksin kembangan Hotz dan rekannya ini tersedia tanpa paten. Namun efektivitas Corbevax melawan varian Omicron masih harus dibuktikan menurut ahli vaksin. The Sinopharm, Sinovac vaccines, those are an older technology. They are not doing well against Omicron. Very much reduced vaccine effectiveness. Tapi bukan berarti Corbevax tidak punya andil dalam penanggulangan pandemi COVID. We'll be kind of transitioning into this kind of endemic mode and more routine vaccination, and that's where these vaccines may play a role. Ahli medis memprediksi vaksinasi rutin untuk mengadang varian COVID-19 akan jadi normal yang baru. Untuk itu, keterjangkauan harga juga jadi faktor yang penting. Demikian laporan VOA. Saudara, transisi ke sumber energi terbarukan sering berbenturan dengan nasib para pekerja di komunitas kecil yang bergantungan pada industri bahan bakar fosil seperti batu bara. Peralihan ke energi nuklir menjadi salah satu alternatif, seperti yang terjadi di sebuah kota kecil di negara bagian Wyoming. Pembangkit listrik tenaga batu bara ini bakal ditutup pada 2025, meresahkan sebagian warga. I don't know if Kemmer would have survived if we lost the power plant and the coal mine both. It may have just turned into a ghost town. Tak banyak mata pencarian untuk warga kota ini. I born and raised here in this community, and I did not want to have to leave. I have children here. I have parents here. And the idea of having to move away and work in another location was pretty scary. Tapi pada November 2021, perusahaan bernama TerraPower yang ikut didirikan mantan bos Microsoft, Bill Gates, menawarkan pelatihan dan pekerjaan bagi siapapun di antara 200-an pegawai pembangkit listrik tenaga batu bara yang ingin beralih bekerja pada pembangkit listrik tenaga nuklir. When they were out here for public meetings, they talked about a 2-year training program for people that will be working in the nuclear, so the timing works out really well. Pembangkit baru TerraPower diproyeksikan bisa menghasilkan listrik cukup untuk ratusan ribu rumah. So we fully expect
a massive expansion of wind and solar, and we're for that. But to complement that wind and solar, if we're going to shut off the fossil sources over time, we really need a source like nuclear that's emission-free and that's running 24/7. Pembangkit ini menggunakan natrium dan menurut TerraPower lebih aman dan ramah lingkungan dibandingkan pembangkit nuklir umumnya. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Iksan Tobing di negara bagian Washington yang berbagi pengalaman sebagai pelatih atau coach pengembangan karir. Iksan memberikan coaching kepada klien untuk menggali potensi dan menemukan rencana atau passion yang membantu pengembangan karir mereka. Passion itu bisa membuka diri kita ke suatu hal yang kita nggak duga, sehingga passion kita yang dulunya di A misalnya bisa pindah ke B. Passion atau kecintaan terhadap suatu hal berperan dalam perubahan karir karena passion tidak statis sifatnya, dapat berubah. Dengan menggali hal-hal dan kelemahan yang sebelumnya tak disadari, potensi lebih tergali maksimal. Demikian menurut Iksan Tobing, diaspora Indonesia di Olympia, negara bagian Washington, yang berprofesi sebagai coach di Coaching Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang pembinaan SDM sejak 2011. Coaching itu yang paling fundamental bedanya adalah dia mengangkat potensi yang diinginkan oleh si klien, si coach itu sendiri. Jadi pandangan dia menjadi lebih 360 degrees. Ciri khas dari coaching itu adalah mendengar. So, we listen to people. Kemudian kedua, we don't judge. Yang paling keren adalah proses pada saat kita mengajak klien kita, coach kita itu connecting the dots. Iksan mempelajari dan mengambil sertifikat Method International Coaching Federation USA. Walau sebaiknya dilakukan sejak dini, coaching tak mengenal batasan usia. Proses coaching itu solusi yang saya peroleh atas permasalahan atau isu saya itu solusinya datang dari dalam diri kita. Proses coaching juga membantu klien menjadi manusia lebih baik bagi komunitasnya. Saya belajar untuk lebih berempati. Pada dasarnya orang itu tidak bisa maksudnya hidup sendiri ya, otomatis ya. Jadi perlu orang lain untuk bekerja sama mencapai goal tertentu. Because coaching is a soft skill, actually human skill. It's not just soft skill. How to be a human, a good human being. Dari Washington DC, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.